kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam merah putih, salam Pancasila merdeka. Alhamdulillah, sebelum saya membuka doa pembuka dan juga sekaligus membuka daripada diskusi ini, mari kita sama-sama mengheningkan cipta, berdoa mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa yang kita yakini masing-masing. Pertama kita doakan para syuhada kita, para pejuang bangsa kita yang telah memerdekakan bangsa dan negeri ini. Terlebih-lebih kepada proklamator kita Bapak Insinyur Haji Soekarno atau Bung Karno dan Bung Hatta dan juga semua pejuang. Mari kita doakan juga kepada kedua orang tua kita, kepada pemimpin-pemimpin bangsa kita, mulai dari Pak Karno sampai Pak Jokowi saat ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kekuatan oleh Allah, membimbing kita semuanya rakyat Indonesia, menuju terwujudnya cita-cita pendiri bangsa kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ila hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih atas doanya semuanya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kami para relawan Jokowi yang sampai detik ini masih tetap setia, meskipun tidak mendapatkan apa-apa, tetapi mendapatkan sosok pemimpin yang cukup bijaksana, yang berpikir demi kemaslahatan Indonesia ini. Akan tetapi saat ini Bapak atau Presiden kita senantiasa dikuyo-kuyo, ya. Makanya kami undang senior kami, Bang Budi Jarot yang luar biasa ini, dan juga Bang Yanes Pran, ya, dengan kekhasan Ambonnya yang senantiasa menggebu-gebu di dalam berorasi, dan juga Kanjeng Norman, ada juga penulis, penggiat medsos kita, pemikir kita, Pak Rudi S. Kamri, dan juga siapa lagi nih yang belum gue sebutkan, ada Pak Suwadi, teman saya yang berjuang sama-sama di Ninja mulai saat Ahok sampai detik ini. Kita tidak berhenti untuk membantu memperjuangkan NKRI, khususnya melalui Pak Jokowi ini. Kepada teman-teman semuanya, para peserta webinar yang kami cinta sayangi, mari kita sama-sama dengarkan para narasumber kita ya sampai akhir supaya tidak gagal paham. Kenapa acara ini kita gelar? Diskusi publik webinar ini, ya, kita berikan tema relawan Jokowi satu komando, rapatkan barisan, waspadai kondisi bangsa saat ini. Kenapa harus kita waspadai? Mulai daripada isu pemakjulan yang dilakukan oleh beberapa yang katanya tokoh nasional kan gitu. Nah, terus kedua, tidak berhenti di sana. Ada RUU HIP yang bikin pro kontra, padahal RUU HIP ini bukan dilakukan oleh pihak eksekutif atau pemerintahan Presiden Jokowi. RUU HIP ini berasal dari BALEK, ya, Badan Legislatif DPR RI, ya. Memang inisiator awal PDIP, akan tetapi kalau sudah jadi BALEK, itu seluruh komponen yang ada di parlemen. Tapi seakan-akan yang disalahkan adalah PDIP saja. Bahkan larinya di dalam demo tersebut, turunkan Jokowi, turunkan Jokowi. Nah, padahal Presiden Jokowi ini dipilih secara sah, baik secara konstitusi hukum atau hal-hal yang lainnya. Kalau ada anak bangsa yang mana telah melakukan konstitusi bersama-sama, dan juga konstitusi ini sangat legal sah, baik melalui Undang-Undang Dasar 45 sampai di MK juga kan gitu,
bahwa Presiden Jokowi ini adalah presiden kita yang sah. Ada sekelompok orang dikit-dikit bicaranya di dalam demo, turunkan Jokowi, turunkan Jokowi. Nah, ini kalau anak bangsa ada yang nakal semacam ini, sama halnya anak kepada orang tuanya, kan gitu. Tidak ada hormat ya kepada orang tua, berarti anak durhaka. Kedurhakaan ini kalau kita biarkan akan merembet kemana-mana, kan begitu. Bisa membahayakan kepada rumah besar kita Indonesia. Dan juga ketiga, ada kelompok-kelompok elemen daripada relawan. Nggak tahu itu, nggak dapat jatah di kementerian ataupun BUMN ataupun apa, atau jatahnya kurang, atau merasa dirinya relawan besar. Lah, ini tidak melakukan konsolidasi intern. Padahal sama-sama pendukung Jokowi. Padahal sama-sama yang memenangkan Jokowi. Justru meramaikan di media sosial. Gus tidak munafik. Kata Iwan Fals, ku akui dengan keangkuhanku, kan gitu ya. Bahwa siapapun kepingin dapat jabatan. Betul tidak, Mas Budi? Ya kan? Akan tetapi mari kita di dalam berbangsa dan bernegara, kita semuanya punya etika lah, kan begitu. Bahwa presiden memiliki hak prerogatif untuk apa? Menjadikan seseorang itu jadi menteri. Gus orang yang paling marah kalau melihat siapa? Pak Prabowo sampai jadi menteri. Padahal dulu Masya Allah menyerang-nyerang kita orang-orangnya. Akan tetapi demi kemaslahatan bangsa Indonesia, kita justru respek kepada Presiden Jokowi dengan diangkatnya, dengan diambilnya rival daripada bangsa ataupun daripada presiden ini dirangkul untuk sama-sama bangun negeri. Gus pikir dengan masalah itu selesai. Ternyata tetap juga tidak. Nah, di sini ini bagiannya nanti Pak Budi Jarod yang menghantam, ya. Yaitu siapa? Ada penumpang gelap. Bukan hanya mau menjatuhkan Presiden Jokowi, tapi mau mengacak-acak bangsa kita ini, ya. Yang mana dengan kekacauan yang ada, dia mengambil atau mengail di air keruh untuk menjadikan Indonesia seperti Suriah atau tempat-tempat lain, mengganti Indonesia yang Pancasila ini dengan sistem mereka, yaitu sistem transnasional. Tanpa disadari, padahal sistem ini telah gagal di tempat asalnya. Mana saat ini ya, di pasca kejatuhan daripada kekhalifahan yang terakhir, Khalifah Utsmani atau Turki Utsmani, tidak ada lagi itu sudah. Negara telah berubah. Bukan lagi negara bangsa-bangsa, tapi nation state. Akan tetapi, ada penumpang gelap yang kedua ini, Mas Budi. Siapa? Para konglomerat-konglomerat hitam, ya, yang mana dengan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi, yang sebelumnya dengan mudah merampok kekayaan alam Indonesia. Dengan Presiden Jokowi ini diatur tata kelola menjadi lebih baik, sehingga konglomerat-konglomerat ini yang biasa merampok, yang biasa korupsi, di saat Jokowi tidak bisa. Akan tetapi Mas Budi, para narasumber, Pak SK, Pak Rudi Eskamli, Kanjeng Norman, dan juga Pak Suhadi semuanya, tidak sampai di sini. Ada kelompok-kelompok yang mana dulu pernah berkuasa selama 32 tahun, sehingga gurita jaringan mereka itu bukan hanya di satu partai, banyak membuat partai yang lainnya, mendukung, menyokong, menopang, ditaruh orangnya di mana-mana. Nah, ini dengan kemenangan Presiden Jokowi yang kedua, senantiasa mencari celah. Yang celah sekecil apapun akan dihantamnya untuk menjatuhkan Presiden Jokowi, yang mana Presiden Jokowi ini mereka identikan dengan lawannya Orde Baru. Siapa lawannya Orde Baru saat itu? Kan hanya 3 partai, yaitu Partai PDIP. Nah,
sehingga mereka nggak tahu ini ya. Terus terang Gus ini apa orang pergerakan, sama juga teman-teman semuanya. Kita bergerak tanpa adanya dana itu nonsen, ya kan? Bis, truk harus nyewa. Nggak mungkin kita datang meskipun kiai, Pak, bis sampean tak sewa gratisan ya, atau tak tukar dengan surban Gus begitu, nggak mungkin, nggak boleh, ya kan? Jelas ini ada pendana dari tangan ke tangan yang bergerakkan. Mereka akan bergerak tetap terus dengan isu RUU HIP ini. Padahal RUU HIP dengan jelas Menko Polhukam atau pemerintahan Presiden Jokowi melalui Menko Polhukam akan menghentikan sementara daripada RUU HIP ini. Pemerintah konsentrasi di dalam penanganan konflik 19, ya. Dan RUU HIP ini siap untuk direvisi, baik teman-teman legislatif maupun eksekutif sendiri yang memang tidak membuat ini. Akan tetapi mereka terus menggencarkan. Tanggal 4, tanggal 5, ingat Mas Budi insya Allah tahu, Pak Rudi Eskamri dan juga teman-teman yang lainnya. Mereka akan bergerak serentak se-Indonesia, isunya komunis, isunya PDIP identik komunis. Ini nggak ada lain tujuannya bikin keresahan masyarakat, memancing di air keruh. Kalau sudah keruh, huru hara ini diciptakan, disinilah Jokowi akan dilengsarkan. Maka tidak ada lain, kita semuanya, para pendukung Jokowi yang setia, akan senantiasa tetap terus mengawal Presiden Jokowi hingga titik akhir di tahun 2024. Kita akan terus senantiasa menyenandungkan, ya, siapa berani menurunkan engkau, ya, para relawan Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia siap membela Presiden Jokowi. Demikian dari kami, mari kita sama-sama dengarkan daripada para narasumber yang luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti di sini ada solusinya, ya, agar Indonesia ini tetap aman, damai, tentrem, kondusif, ya, supaya apa yang diharapkan oleh founding father kita, terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Demikian dari kami, mari kita buka acara diskusi webinar ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih.